menjawab sudah betul. Padahal udah jelas, ini ada yang salah, gitu, ada yang kurang. Ada yang kurang dari teks laporan percobaan ini. Kira-kira apa saja yang kurang? Ada yang langsung jawabnya akan dapat poin dari saya. Dia angkat tangannya, Cut Nia. Apa sih struktur atau bagian yang kurang dari teks laporan percobaan itu? Tidak ada hasil percobaan atau pengamatan dan daftar pustaka. Oke. Hasil pengamatan tidak ada, terus daftar pustaka juga tidak ada. Ih, pintar banget ini Cut Nia ya. Benar, nggak ada. Jadi hasil pengamatan itu harusnya ada di bagian tertentu setelah di mana tempatnya. Hasil percobaannya habis urutan kegiatan. Ya, setelah cara kerja ya. Iya. Kalau urutan kegiatan secara kerja atau prosedur. Setelah itu hasil pengamatan baru pembahasan. Ya. Kira-kira menurut kalian kenapa sih kok perlu perlu ditulis nama dan asal sekolah dalam tes laporan percobaan? Karena itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban juga ya. Jadi misalnya kita sudah membuat teks laporan percobaan itu kemudian dibaca oleh orang lain, seperti apa isi dari laporan itu, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Yang membuat ini asal sekolah atau instansinya ini. Jadi kalau ada kesalahan atau mungkin ada orang yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang percobaan itu, bisa langsung menghubungi nama dan nama instansi itu yang tertulis atau yang tertera dalam teks laporan percobaan itu. Oke, sampai di sini paham ya untuk struktur atau bagian-bagian? Paham, Bu. Paham. Oke. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang ada dalam teks. Caranya seperti tadi ya aturannya. Kalau bisa menjawab angkat tangannya, nggak masalah, beberapa anak nanti akan saya bagi siapa saja yang harus menjawab gitu ya. Oke, sekarang aspek umum atau kelompok atau generik yang ada dalam teks laporan percobaan ini. Yang bisa menjawab, silakan angkat tangannya. Aulia, ayo menemukan apa saja Aulia. Yang lain boleh juga kalau mau angkat tangan. Ya, tanaman, terus? Tanaman saja Bu saya. Ditemukan? Iya. Saya ini menemukan ada 9 loh. Oh, banyak sekali Bu. Banyak, iya, makanya Harus saya bilang harus teliti. Aulia tadi cuma menemukan 1 ya. Terus yang lain, Nabil. Mangkok. Mangkok kok bisa? Mangkok. Oke. Akila yuk. Tumbuhan sama kehidupan, Bu. Tumbuhan, kehidupan. Tadi tanaman ya. Mangkok udah. Mangkok itu bukan. Anak Fadila yuk. Apa menemukan apa kamu? Makhluk hidup, betul. Terus? Ada lagi yang menemukan? Hujan. Siapa tadi yang bilang hujan? Putri Sinta. Putri Sinta, tapi nggak diangkat tangannya. Angkat tangannya dulu. Putri Sinta belum mengumpulkan tugas. Bu, saya Bu. Aulia Bu. Apa lagi saya? Oh ya, Aulia. Belum, Apel. Aulia apa? Zat. Zat ya benar. Zat itu Apel. Nabil apa Nabil? Ekosistem. Ekosistem, ya betul. Ekosistem bisa. Terus, ada lagi? Ada lagi. Masih ada beberapa yang saya temukan belum kali begini. Kadang-kadang ada satu kata dalam teks itu yang mewakili beberapa kaidah kebahasaan. Itu bisa juga. Nutrisi selain masuk aspek umum, masuk apa lagi tuh nutrisi? Istilah teknis. Nah, betul, istilah teknis di bidang biologi. Nutrisi juga termasuk gitu. Menjawabnya, yuk. Siapa yang bisa menyebutkan istilah teknis yang ditemukan? Angkat tangannya. Nabil. Nitrogen dioksida. Ya, terus apa lagi? Banyak nih. Fosil. Ya, fosil. Terus? Apa nih? Sulfur. Banyak ya. Satu lagi? Sampun, Bu. Oh, sampun. Oke. Oke, yang lain. Fania Rahma, yuk. Hujan asam.
Asam. Yo, terus? Ada lagi? Bu, saya Bu. Apa kuy? Aulia, Bu. Akilata, Ya, Bu. Aulia apa Aulia? Asam sulfat. Asam Asam sulfat. nitrat. Nitrat. Ya. Ya, terus. Sudah. Ada lagi? Zat Ya, kimia. Akila, ya Akila. Zat kimia, benar. Akila apa Akila? Oksigen, Bu. Oksigen. Nah, terus? Itu aja, Bu. Ya, oksigen toh ya. Coba yang lain. Masih ada nih yang belum kalian sebut. Bu, saya. Satu saja tapi. Ya, Aulia. pH itu iya nggak? pH. Iya, pH itu istilah di bidang apa? Kimia ya, pH Iya. ya. Oke, yang lain masih ada lagi. Berikutnya, kata benda atau nomina, nggak usah angkat tangannya, sebut bareng. Saya mangkok, sendok, baskom, Ya, nggak usah diangkat tangannya, sebutin semua. sekop, Ya, gayung, polybag, Ya, ada banyak sekali ya. Yang terutama yang ada di alat dan bahan, tapi tidak menutup kemungkinan di bagian yang lain, misalkan pada kajian teori atau pembahasan tuh ada kata benda yang lain. Terutama tapi yang pasti masuk kata benda tuh yang ada di alat dan bahan. Tapi ada ciri urutan kegiatan yang lain. Konjungsi yang merupakan ciri urutan kegiatan. Coba ada yang tahu angkat tangannya? Januar. Setelah sama kemudian. Setelah dan kemudian. Sip. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang ini yang paling banyak salah nih dari kelas F sampai kelas J. Yang paling sering salah tuh yang di ini. Kalimat aktif dan kata kerja aktif. Salahnya di mana? Kalian belum bisa membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif tuh berarti apa? Melakukan sesuatu kan? Kalimat aktif adalah yang subjeknya melakukan sesuatu. Jadi kata kerjanya pasti aktif. Misalnya memukul, menendang, mengasihani, terus apa? Mencari, gitu kan? Itu berarti melakukan sesuatu. Nah, di sini kemarin yang kalian sebutkan yang ada di cara kerja itu kan direndam, terus apa lagi? Dipilih, itu kan berarti dikenai pekerjaan, maksudnya dikenai sesuatu. Jadi itu pasif. Nah, kalian kebalik. Ada ciri yang harus kalian ingat. Kalau kata kerja aktif berarti depannya ada me, belakangnya kadang-kadang ada kan, ada kadang-kadang tidak. Tuh, jadi kalau ada imbuhan me di depan itu bisa dipastikan, seringkali bisa dipastikan itu adalah kata kerja aktif. Tetapi kalau depannya di berarti kata kerja pasif. Gitu. Paham ya? Paham. Jadi yang kemarin di cara kerja, kemarin kan saya bilang biasanya kata kerja aktif atau kalimat aktif ini ada di cara kerja. Tapi yang di sini ini salah, makanya harus dibetulkan gitu. Tapi bisa jadi di bagian yang lain pun ada kalimat aktif, karena kalimat aktif tuh pasti sering ada dalam sebuah teks, dalam paragraf gitu ya. Yang bisa menemukan kata kerja aktif dalam teks laporan percobaan ini. Desita, apa? Membentuk. Membentuk, benar. Terus? Ada lagi? Menghilangkan. Terus? Ada lagi? Sudah. Meningkat. Hah? Saya Bu. Siapa? Aulia. Mengakibatkan. Benar, mengakibatkan. Terus? Saya Bu Monika. Monika. Ini Monika apa tangannya? Apa? Meningkat. Meningkat. Ya, benar. Terus? Dalam cara kerja biasanya selain menggunakan kata kerja aktif, kalimat aktif biasanya menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu akan menyuruh atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Paham ya ini ya? Nah, kalimat perintah cirinya biasanya belakangnya ada partikel lah. Misalnya pinjamlah atau potonglah atau rendamlah tadi. Rendamlah kacang hijau dalam air.
dan pilihlah kacang hijau yang tenggelam untuk bahan pengamatan, misalnya. Atau bisa juga nggak dikasih lah juga nggak apa-apa belakangnya. Misalnya, rendam kacang hijau di dalam air dan pilih kacang hijau yang tenggelam untuk bahan pengamatan. Gitu ya. Jadi kata perintah atau kalimat perintah biasanya belakangnya adalah atau tidak ada imbuhan di depan atau di belakangnya. Gitu. Paham ya? Ya. Nah sekarang ada atau tidak kalimat perintah Ada. yang ada dalam teks laporan perintah? Apa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Saya, Bu. Yuk. Lakukan Ya, penyiraman pengamatan setiap hari pada waktu yang sama. Ya. Betul. Selanjutnya, sinonim dan antonim. Kalian ini pasti udah paham ya, ini tentang Ya. sinonim itu berarti padanan kata, antonim berarti lawan kata. Saya yakin kalian paham, tapi kadang-kadang masih masih kesulitan untuk mengartikannya. Terhambat ya, maksudnya terhambat tuh sebenarnya antonimnya bukan mempercepat, tapi memperlancar, kan? Satunya lancar, satunya terhambat, tersumbat, lancar, lancar, satunya terhambat gitu kan. Nah kalau yang mempercepat berarti antonimnya apa? Memperlambat, bukan menghambat. Ya, Nah, itu ya, jadi yang saya bilang masih kesulitan mengartikannya. Akilata, menemukan sesuatu lain sinonim atau antonim? Sinonim, Bu. Adalah Ya, sama apa? merupakan. Adalah dan merupakan. Oke. Adalah sama merupakan. Ada lagi antonim, saya menemukan lagi antonim. Siapa? Desita. saya sinonim, Bu. Sinonim apa? Pertumbuhan, Desita. perkembangan. Oh iya bisa, pertumbuhan, perkembangan. Betul, Desita. Terakhir nih, waduh ini banyak sekali. Semua teks pasti ada ini, walaupun yang muncul juga pasti berbeda. Ya, konjungsi kan itu ada berbeda-beda ya. Ada konjungsi yang artinya adalah sebab akibat, ya, menyebabkan sesuatu. Ada konjungsi yang penjelasan adalah merupakan, gitu tadi. Saya kasih bocoran deh ya. Oke, konjungsi dalam teks pasti ada. Jadi pasti ada kata hubung di setiap teks karena itu untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, terus menghubungkan kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Ada 21 konjungsi yang saya temukan. Jadi kalian silahkan sebutkan yang bisa angkat tangannya. Desita. Untuk dapat adalah Ya. tidak, sedangkan, dan. Ya, oke cukup. Yang lain biar kebagian. Sehingga. Terus, iya, yang belum tahu siapa yang masih jarang. Fania Rahma. Sehingga. Fania Rahma. Sehingga, terus? Serta. Apa lagi? Serta, ya terus? Karena. Karena. Oke, cukup. Akila. Akila apa kata Akila? Sehingga akan. Karena tidak akan. Terus Ana, Fadila.